Hai hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Kali ini kita mau bahas kata tarot hari ini untukmu ya. Apa sih kata tarot hari ini untukmu? Sekali lagi ini adalah general reading. Jadi belum tentu resonate untuk semuanya. Ya, mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti ini bukan cerita untuk kalian atau bukan bacaan untuk kalian. Sekali lagi, yang terbaca di sini adalah vice versa ya energinya. Jadi belum tentu energi kalian, bisa jadi ini juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, silakan difokuskan untuk seseorang yang mungkin sedang berdealing dengan kalian atau sedang bermasalah dengan kalian ya. Kali ini saya mau pakai kartu remi ya. Mungkin nggak biasanya. Tapi saya juga ingin tampilkan bahwa kartu remi pun bisa untuk membaca energi ya. Oke, kita lihat apa sih ceritanya ya. Joker. Saya turunkan dulu ya. Kita lihat cerita cinta ya. Tapi ini cinta yang lebih kepada hal-hal yang senang-senang ya, Joker. Hubungan kalian sangat menghibur. Ya, kemudian di sini banyak mengaburkan uang bersama untuk senang-senang. Kemudian di sini ada Oke, kok tapi di sini ada yang defense ya. Artinya ada yang sedang tidak ingin diganggu, sedang melindungi posisinya ya. Kemudian ada pembatasan dari seseorang ini. Sebentar. Awalnya cinta, hubungan cinta juga ya, saling mengasihi ya. Mungkin bisa dibilang ini awalnya seperti itu. Kemudian sekarang ada pembatasan atau ada yang menarik diri. Kita lihat lagi. Oke. Oh, bisa dikatakan hubungan ini dari awal itu mengalir gitu aja ya. Baru terpikir atau baru memikirkan secara mendalam itu setelah berjalan seperti itu. Ada baru memikirkan bahwa oh ini hubungan ini butuh keberanian ya, butuh satu pemikiran yang mendalam. Ternyata nggak cuman happy aja. Dan di sini sudah mulai merasakan satu beban dalam hubungan. Ada tekanan-tekanan yang sifatnya itu tanggung jawab ya. Di sini juga bisa dikatakan mulai terasa bahwa cinta ini bukan kasih, tapi lebih kepada obsesi. Entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan itu jatuhnya jadi obsesif ya, jadi obsesif gitu. Kemudian ada kayak mulai merasakan banyak sakit di dalam hubungan ini ya. Makanya dari itu ini agak jaga jarak seperti itu, agak membatasi ya. Kita lihat lagi. Oh, as. Oke. Ini awalan-awalan ya. Kemudian di sini akhirnya entah kalian atau orang yang kalian pikirkan setelah memikirkan itu mulai melakukan sesuatu ya dengan satu keyakinan, satu kekuatan penuh, keberanian untuk maju ya. Kita lihat dulu majunya ke arah kemana ini, ke arah kalian semakin serius atau maju ke arah yang lain. Gak ada kartu sosok sama sekali. Oh ada, baru dibicarakan. Oke, di sini ada yang namanya seseorang ini bisa dikatakan seseorang yang childish ya, tapi juga waspada. Orangnya
Kalau bisa dibilang mungkin usianya lebih muda dari kalian atau cara berpikirnya yang belum matang. Ya, orangnya ceplas-ceplos, nggak mau kalah ya. Kalau ngomong ya kadang-kadang bisa membuat kalian tersinggung ya, tapi sebenarnya bukan maksudnya untuk menyinggung kalian. Oke, kemudian di sini ada tawaran baru. Ada hal-hal yang sifatnya baru ya. Oke, ini menarik diri, ini mulai beban, ada tawaran baru. Oke. Nah, ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang kemudian menghadirkan orang lain atau coba menghadirkan orang lain apa ini cintanya untuk kalian ya. Oke. Oke. Memang ini jokernya 2 ya. Kalau dia itu menghadirkan orang lain itu hanya untuk senang-senang ya. Kayak ingin memulai lagi hubungan yang seperti sama kalian ya. Jadi di sini itu saya lihat juga ada cinta segitiga, ada enggak ya? Saya lihat dari awal sebenarnya nggak ada keseriusan orang ini ya, nggak ada keseriusan. Kemudian kalian mungkin ada yang sudah punya pasangan. Di sini ada Queen juga King ya, dimana ini adalah bisa dikatakan pasangan. Mungkin kalian sudah berpasangan ya, seperti itu. Ini 6 ya, 6 of one. Oke, jadi gini, mungkin kalian atau seseorang ini adalah seseorang yang memang sudah dalam hubungan itu, kalau di sini bisa dikatakan ada yang sudah menikah. Mungkin ini cinta segitiga ya. Sementara orang ini memang lebih muda, saya lihat. Lebih muda secara, atau mungkin statusnya dia status bebas, saya lihat. Bebas kah? Nah, iya, bebas. Kemudian setelah berjalan sekian lama, walaupun merasa berat, dia merasakan sebenarnya perasaannya kepada kalian, ternyata kalian adalah seseorang yang dapat gitu loh chemistry-nya. Tapi apa daya, awalnya senang-senang ya, terkendala dengan kalian mungkin sudah punya pasangan atau orang ini punya pasangan. Kalau saya lihat dia yang lebih bebas. Walaupun punya pasangan mungkin lebih bebas ya. Sementara kalian yang nggak bisa bebas di sini. Nah, dan di sini memang salah satu dari kalian ini memang, atau dua-duanya itu butuh penghargaan atau suasana yang beda. Karena sudah nggak ada sensasi di hubungan sebelumnya. Ini sensasional sekali ya. Ada gairah-gairah seperti itu. Kalau saya bilang dari sudut pandang yang negatif ya, negatifnya itu ini namanya cari perkara ya, cerita-cerita cari perkara. Karena sebenarnya di awal pun sudah terlihat bahwa ini tidak ada keseriusan, mengalir begitu saja. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lihat perasaan dia sebenarnya seperti apa kepada kalian ya. Terlepas dari kisahnya apa, lebih kepada kita melihat bagaimana perasaan dan keseriusannya dia ya. Karena di sini ada yang agak menarik diri seperti itu. Kenapa sih menarik diri ya? Mungkin di sini juga kelihatan. Menarik diri ini bisa dikaitkan dengan karena kalian punya yang lain atau dia punya yang lain, jadi nggak mau terlalu masuk lagi. Ya, itu yang pertama. Skenario kedua adalah karena ini hubungan ini dirasa berat, dia mencoba untuk menghadirkan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan disesuaikan, tapi belum tentu resonate loh ya. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa jangan terlalu percaya 100% sama bacaan-bacaan tarot. Ya, terutama tarot saya. Ya, saya nggak mau yang lain, terserah sudah. Cuman saya ingin kalian itu lebih logis, ya, lebih realistis bahwa apapun ya itu yang di dunia ini itu tergantung Tuhan ya. Kita bolehlah ini nonton tarot sebagai hiburan, sebagai untuk masukan, pencerahan, it's okay. Tapi jangan terlalu dipercaya 100%. Nanti jatuhnya syirik, musyrik ya. Nggak boleh kok memang percaya sama hal-hal yang di luar jalurnya Tuhan ya.
Kalau saya membaca tarot, lah ngapain kalau gitu, Kak, membaca tarot? Saya lebih mengutamakan untuk saran-saran, untuk afirmasi positif. Dari sudut pandang apa? Psikologis kah? Ya sudut pandang normatif lah, umum saja dan logis ya. Lebih memberikan pencerahan. Saya pikir seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Tuh kan. Ada sifatnya hubungan yang sudah ada ikatan, ada yang sudah punya ikatan. Kalau ini hubungan rumah tangga, ada yang menghadirkan orang lain, gitu loh ceritanya ya. Oke. Ya, ada hubungan rahasia. Ada sesuatu yang dipendam, yang tidak terungkap, atau yang sembunyi-sembunyi ya. Kita lihat lagi. Oke, nggak bisa dipungkiri bahwa di sini, ntar saya turunkan lagi. Nggak bisa dipungkiri bahwa perasaan kepada seseorang yang sudah punya ikatan ini perasaannya besar dan sudah terkunci. Mungkin ini terkunci dengan legalitas ya, hubungan pernikahan. Dan tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa di sini hatinya sepi. Hati dia itu sepi dengan satu ikatan itu sepi ya. Sehingga apa? Untuk nggak bisa banyak, nggak jadi. Saya maunya satu. Oke. Di dalam hubungan mereka yang mungkin sudah ada ikatan atau hubungan kalian yang sudah ikatan itu ada kesepian. Merasa sendiri menjalani hari ke hari, waktu ke waktu. Apakah nyaman? Sebenarnya juga nggak ada masalah ya. Tapi di sini mencari hal yang lebih nyaman. Nah itu tadi saya kira hubungan kalian kalau sudah nggak ada sensasinya, orang ini suka sama yang namanya sensasi. Mencari sensasi lain untuk mencari, maksudnya mencari kenyamanan ya, kedamaian. Ya mana ada sensasi itu bisa nyaman ya. Sensasi itu ya sifatnya memacu adrenalin ya, bikin tegang kalau menurut saya ya. Ini mencari kenyamanan lain. Ya, tapi apa? Kalau dikaitkan seperti ini, bisa jadi dalam kehidupan dengan seseorang yang sudah punya ikatan ya, atau mengikatkan diri dengan seseorang itu juga nggak akan bisa berbuat banyak, logis aja ya. Walaupun hatinya sepi, sudah nggak ada sensasi. Mau nggak mau memang harus dijalani. Oke, apa ini? Ada kebingungan, mendua hati ya. Mendua hati, karena di sini crossroad, jalan yang bercabang. Kalau bisa dilihat di sini cabangnya malah 3, ya, bukan hanya 2. Ya, hatinya bercabang. Oke, kita lihat. 1, oke. Ya, ini seseorang yang sudah terkunci, terikat dengan 1 letter. Ini bisa jadi dokumen ya. Kalau dengan ini berarti dokumen pernikahan. Seperti itu bisa. Dengan ini ya. Kalau dengan ini bingung karena apa? Satu sisi masih menikah. Atau punya ikatan dengan orang lain. Secara legal. Seperti itu. Oke. Apa ini? Tapi tidak mendapatkan kedamaian. Sehingga ingin mencari hal yang lain. Harapan. Ada sih harapan untuk membuat rumah tangganya atau mungkin ikatan hubungan dengan orang lain ini itu bisa stabil. Yang sudah punya ikatan loh ya. Bisa enak lagi, bisa menemukan kedamaian. Ada kesetiaan, tapi apa daya? Ya, pengennya setia. Apa daya ada seorang atau snake ini energi bisa energi ketiga apapun di luar hubungan kalian, bisa juga orang ketiga kalau seperti ini. Nah karena ini dekat dengan ini ya, jadi karena ada orang ketiga, tapi orang ketiga ini juga mungkin statusnya ini nggak jelas status hubungannya. Ada yang masih punya pacar, masih punya tunangan atau punya apa, karena di sini stuck. Ini seperti hubungan yang sama-sama stuck kemudian ketemu ya. Masing-masing kayak punya
pasangan atau salah satu punya pasangan berusaha setia, tapi karena hubungannya sudah nggak make sense gitu ya, jadi menghadirkan orang lain, pinginnya bebas, tapi hasilnya apa? Hasilnya stres, kemudian berubah. Ya, jadi setelah menghadirkan orang lain justru kehidupannya berubah. Berubahnya bukan menjadi semakin baik, tapi semakin bingung dan kemudian mencari lagi. Ini nggak, cari lagi. Nah, seperti itu. Terus seperti itu. Oke, saya taruh sini ya. Oke, kita lihat inisialnya ya. Solusinya setelah ini. Kita lihat inisialnya. Inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama panggilan kesayangan. Oke, cukup. Oke. Ini inisialnya, silakan disesuaikan. Kalau sudah kayak gini, sebenarnya apa sih keinginan dia? Melanjutkan atau gimana ya? Atau memang benar-benar mundur, nggak mau lagi? Ya, kita lihat ya. Keinginan dia. Oke, terima kasih yang sudah subscribe YouTube saya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya, Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Juga untuk yang di TikTok dan Instagram, silahkan di follow. Yang sudah follow, saya mau bilang di sini bahwa video-video di YouTube, di TikTok juga di Instagram itu hanya cuplikan atau potongan-potongan dari video saya yang saya upload di YouTube. Jadi kalau memang ceritanya itu dari awal sudah match dengan kalian, seperti cerita yang kalian alami, resonate, saran saya tonton yang selengkapnya supaya lebih jelas dan pemahamannya nggak sepotong-sepotong. Bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya sama, Julie Hakim Tarot, pakai E ya, Julie. Julie nama saya, Hakim nama suami saya, ya. Julie Hakim. Oke. Flirt. Oke. Mau dia itu sebenarnya apa sih? Tujuan dan niat dia apa sih? Jadi mungkin kadang-kadang bacaan saya itu tidak seperti ekspektasi ya. Kadang-kadang orang mau nonton tarot itu ekspektasinya adalah yang dibacakan adalah sesuai dengan harapan dia. Sehingga kalau tidak sesuai biasanya kecewa, kemudian unsubscribe. Karena orang-orang seperti itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya semua orang nggak bisa sama. Biasanya nggak mau berpikir logis. Yang penting terhibur. Kalau nggak menghibur, nggak suka. It's okay, semua pilihan. Oke. Oke. Jadi begini teman-teman, apa sih keinginan dia? Dia itu sudah menikah, wedding di sini, ya. Tapi di sini ada extend your light heart energy to other. Jadi gini, memang nggak bisa dipungkiri kalau sampai sini ceritanya begini, berarti ini ada yang menghadirkan orang lain di dalam hubungan pernikahan. Ya, entah kalian atau orang yang kalian fokuskan atau keduanya ya. Di sini kalau masalah cinta-cintaan ini masih optimis, sebatas cinta, hubungan gelap, hubungan rahasia. Tapi jangan ini jangan sampai diutik-utik.
Ini tetap nggak bisa dirubah, nggak mau merubah ini. Jadi kalau ditanyain keinginan dia, apakah dia ingin menikahi saya? Enggak, karena dia sudah punya pernikahan. Kalau dengan orang yang sudah menikah ya. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian sudah menikah, dia nggak akan sembunyi-sembunyi atau melanggar yang namanya pagar ayu. Sudah ada pagernya, dia nggak mau. Terus apa dong maksudnya? Flirting, extend your life. Jadi di sini hanya ingin menggoda, hanya ingin hal-hal yang sifatnya gairah, sensasi seperti itu. Kalau untuk seperti itu dia optimis, asal kalian mau, sama-sama mau, oke lanjut ya, karena di sini romantic feeling. Sensasinya dapat, tapi just sensasi. Dia nggak mau meninggalkan ini. Seperti itu. Mohon maaf kalau yang kecewa dengan bacaan saya. Kartunya bilang gitu, bukan saya. Saya hanya membaca. Dan saya nggak mau yang penting penonton senang, bacaannya api terus. Enggak, ya elek tak omong elek gitu. Paham ya? Jadi begitu ceritanya. Terus saya harus gimana dong Bunda? Gimana dong Yul? Gimana dong Kak? Gimana dong Mbak? Gimana dong Nyai? Mbah, Madam? Ya, kita lihat harus gimana sih ya. Kita pakai kartu hati-hati. Harus, apa yang harus dilakukan untuk yang berada dalam situasi seperti ini? Romance. Kalau kalian nikmat, ya, ingin terus menjalani ini, ya monggo silakan. Karena di sini masih seneng-senengnya, romansnya. Walaupun di sini kadang-kadang ada tarik ulur ya, ada yang defense, ada yang pergi. Ya, pergi karena apa? Ya mungkin takut ketahuan, logis aja, realistis. Dia punya pasangan mungkin, atau takut sama pasangan kamu kalau kalian yang punya pasangan. Ya, yang jelas takut ketahuan. Tapi romance jalan terus. Caranya apa? Ya tarik ulur, nggak bisa sebegitu bebasnya. Ya, paham ya? Logis dong. Nah, ini gambarnya gini kape, hasrat toy. Horor ini rek. Ya. Di sini passion tuh kan. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Nah, kalau orang bijak ya pasti bilang, yo nggak api itu, ojo, mengko begini dan begitu karma dan sebagainya. Ya, yang lakoni kan bukan kita. Kalau kalian yang menjalani ini, silakan, tapi harus dipikirkan lagi. Jangan lupa karma itu tetap ada ya, tabur tuai ya. Silakan aja dipikirkan. Toh yang bertanggung jawab nanti bukan saya kok. Yang lakoni bukan saya, yang melakoni kalian ya. Jadi passion, ada passion, ada hasrat. Nah di sini aja sudah begini gambarnya. Eng ing eng, gini ya. Jadi mungkin masih hot-hotnya, walaupun harus diam-diam. Oke, passion, ada romance. Kalau model sudah kayak gini, lagi hot-hotnya, mau saya bilang yang, oh hati-hati loh ya sama karma, hati-hati loh ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, nggak mungkin bisa didengarkan. Seakan-akan suara-suara yang begitu malah justru suara setan, nggak menyenangkan ya. Yang didengarkan ya yang sefrekuensi ya. Oke sebentar, bisa-bisa dibilang sok suci. Karena kalau sudah posisi kayak gini logika nggak jalan. Setannya akeh, setan yang jalan. Setannya yang kan? Setannya yang ini apa? Bersorak-sorai. Oke, kita lihat. Gak apa-apa sih, bukannya saya sok suci ya. Perjalanan hidup seseorang nggak bisa kok nggak sama. Tujuannya Tuhan memberikan satu kisah, cerita, skenario itu juga ada tujuannya. Pasti tujuannya baik kalau dari Tuhan. Ya, bukan Tuhan menyuruh untuk kita selingkuh, enggak. Itu dari kitanya kalau itu. Pilihan, karena semua itu pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ambil satu paket sama konsekuensi dan resikonya ya. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Oke. Di sini memang ada yang tarik ulur atau mungkin kadang-kadang menarik diri dari hubungan ya. Kalau memang seperti itu ya, kalian diharapkan untuk bisa memberikan
some space untuk mereka ya. Kalau memang juga kalian ingin punya space untuk diri kalian sendiri, sampaikan ya. Memang kadang-kadang kalau memang kisahnya seperti ini ya, memang butuh kadang-kadang nggak bisa selalu bersama, nggak bisa intens komunikasi. Itu kalian harus terima konsekuensinya ya, nggak bisa. Karena apa? Hubungan rahasia kebanyakan di sini. Seperti itu, harus bisa nahan. Sakit semua bunda, ya salahmu dewe ya, logis saja, realistis. Siapa yang nyuruh ya? Mau kamu yang memilih, kamu yang membuka pintu yang seharusnya tidak kamu buka, kamu buka. Orang lain masuk, ya wes kadung, terlanjur kan gitu. Ya kalau saran saya, apapun pilihan kalian, kalian harus berani menghadapinya. Sakit semua itu bagian dari resiko, nggak usah menyalahkan orang lain. Saya begini tuh sebenarnya karena suami saya itu atau istri saya itu nggak perhatian sama saya, apa pleketek itu namanya, cari alibi. Bikin cerita ya, bikin cerita pembenaran, gak usah seperti itu. Apapun yang kita lakukan itu atas dasar kita sendiri yang memang menginginkannya. Pasti melakukan itu pasti kan kita dikaruniai akal dan pikiran untuk memikirkan, untuk melangkah itu kan harus dipikirkan dulu ya. Jadi ya sekaligus sama resikonya kita juga harus ambil ya. Kalau sudah ruwet bulat kayak susur ya, ruwet kayak benang ruwet gitu, baru bingung ya. Coba di review lagi ya, jangan terlalu menyalahkan di luar diri kita, lebih banyak melihat kepada diri kita supaya kita juga bisa memaafkan diri kita dan tidak selalu menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita, karena hidup kita adalah tanggung jawab kita. Siapa yang berhak menjaga jiwa kita ya kita ya, kita sendiri sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, insya Allah selalu dijaga, diberikan kedamaian hati pasti ya. Oke, saya kira itu bacaan saya kali ini. Mohon maaf kalau memang ini nggak resonate atau tidak menyenangkan. Bisa dilihat video-video saya yang lainnya dengan judul-judulnya. Kalau hari ini kalau ini mungkin kata tarot ya, jadi kisahnya umum, nggak ada judulnya ya. Kalau yang ada judulnya itu biasanya setiap hari saya upload. Kalau kata tarot kadang-kadang dalam satu hari saya tambahkan kata tarot seperti itu. Oke, yang mau personal reading silakan chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi box di video-video YouTube saya. Silakan chat only, tidak menelpon ya. Nanti akan saya kirimkan rulesnya atau aturan mainnya. Nanti silakan dipenuhi. Setelah dipenuhi kita atur slot untuk pembacaan. Pembacaan di saya semuanya video call. Monggo dipilih sesuai dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada 3 macam durasi. Oke. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Bye.